Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari EKIS-F semester 5 dengan NIM 1814102111. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari MK Pasar Modal Syariah. Yang pertama, paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan sebutkan sumber datanya. Nah, pasar saham syariah diklaim mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di tengah pandemi, nilai kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 3.062 triliun rupiah atau 51,4% dari total kapitalisasi pasar saham syariah Indonesia sebesar 5.958 triliun. Pertumbuhan pasar saham syariah ini didukung oleh peningkatan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap investasi saham berbasis syariah. Nah, menurut data IDX Islamic, jumlah saham syariah di Bursa Efek Indonesia atau BI meningkat signifikan tiap tahunnya. Nah, selama 10 tahun sejak 2011 sampai dengan Oktober 2020, jumlah saham syariah meningkat sebesar 90,3% menjadi 451 saham dibandingkan 237 saham pada tahun 2011. Hingga Oktober 2020, jumlah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 451 saham atau 63,61% dari total efek yang dicatatkan sebanyak 709 saham. Pertumbuhan pasar saham syariah tersebut menunjukkan bahwa investasi syariah telah populer di masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan saat ingin berinvestasi saham-saham syariah. Di antaranya, yang pertama, kenali daftar saham-saham syariah. Nah, kita harus mengenali daftar perusahaan apa saja yang bisa kita tanamkan saham di dalamnya. Nah, untuk mengetahui hal ini, kita dapat mengeceknya melalui daftar indeks saham syariah. Nah, ada 3 indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang pertama ada indeks saham syariah, kemudian Jakarta Islamic Index, dan yang terakhir Jakarta Islamic Index 70. Nah, yang kedua, pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, setelah kita mengetahui emiten yang bisa kita beli untuk berinvestasi saham syariah, langkah berikutnya adalah mengecek ketetapan emiten tersebut. Nah, pastikan lagi bahwa saham yang telah tercatat bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, menurut OJK, ada beberapa syarat yang membuat sebuah emiten dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, syarat-syarat tersebut adalah jenis usaha, produk barang atau jasa, serta akad dan pengelolaan emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua, emiten wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang terakhir, emiten wajib memiliki Syariah Compliance Officer atau SCO untuk menjelaskan prinsip syariah yang dianutnya. Nah, SCO sendiri adalah pejabat atau petugas di lembaga atau perusahaan yang telah disertifikasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tanda bahwa ia memahami konsep syariah di pasar modal. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, jangan asal pilih saham. Cek
cek fundamental, dan lakukan analisis teknikal. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.